Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Salsaura Diba, nomor absen 7. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal yang telah saya pilih, mulai dari cerpen, puisi, hingga drama. Soal yang pertama adalah soal cerpen nomor 1. Bacalah cerita berikut. Pak Gi, ini benar-benar seorang pejuang yang tak pernah melupakan cita-citanya. Cita-cita yang mana, Bu? Bahwa yang tak kalah penting dengan perang melawan penjajahan adalah perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan. Lah, ini semua kan bukti keberhasilan beliau melawan kemiskinan. Ibu sendiri kenapa tidak mengikuti jejak Pak Gi? Sebagai mantan bagian dapur umum, saya tetap berjuang terus loh melawan kelaparan. Watak Pak Gi pada kutipan di atas diinformasikan melalui A. Ciri-ciri fisik tokoh. B. Lingkungan sekitar tokoh. C. Perbincangan tokoh lain. D. Perasaan tokoh. E. Reaksi tokoh-tokoh lain. Jawaban yang benar adalah C. Mengapa? Karena watak Pak Gi dalam cerita tidak disampaikan langsung oleh penulis atau lewat perilaku sendiri, melainkan diketahui dari obrolan atau dialog antara tokoh ibu dan lawan bicaranya yang sedang membicarakan sosok Pak Gi. Dan mengapa pilihan yang lain itu salah? A. Ciri-ciri fisik tokoh. Alasan salah, di dalam teks sama sekali tidak disebutkan bagaimana rupanya Pak Gi, pakaian yang dikenakan, tinggi badannya, atau tanda fisik lainnya. B. Lingkungan sekitar tokoh. Alasan salah karena teks tersebut tidak menggambarkan situasi rumah, tempat tinggal, atau suasana tempat Pak Gi berada yang bisa mencerminkan wataknya. D. Perasaan tokoh. Karena kutipan tersebut tidak menjabarkan gejolak batin atau perasaan yang sedang dirasakan oleh Pak Ki sendiri, misalnya rasa sedih, marah, atau bahagia. Dan E. Reaksi tokoh-tokoh lain. Alasannya karena reaksi biasanya berupa tindakan fisik atau sikap spontan tokoh lain akibat perbuatan Pak Ki. Misalnya tokoh lain menangis atau menjauh saat Pak Ki datang. Di teks ini mereka murni sedang membicarakan, berdiskusi tentang pemikiran dan prinsip hidup Pak Ki. Soal yang kedua adalah tentang puisi nomor 5. Bacalah penggalangan puisi berikut. Hanyut aku Tuhanku dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit rohani. Penggalang puisi di atas menginformasikan A. Ekspresi kegelisahan dan kerinduan penyair untuk bertemu sang kholik. B. Ekspresi kejengkelan seorang manusia karena terlalu lelah dalam sebuah pencarian. C. Ekspresi kekecewaan seorang hamba kepada Tuhannya. D. Kecintaan seorang dengan yang dikasihinya. E. Kondisi keterpaksaan penyair dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Jawaban yang benar adalah A. Ekspresi kegelisahan dan kerinduan penyair untuk bertemu sang kholik. Karena mengapa A benar? Karena kata kunci hanyut aku Tuhanku atau dalam lautan kasih-Mu menunjukkan rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Kalimat Tuhan bawalah aku atau meninggi ke langit rohani adalah ungkapan kerinduan jiwa penyair yang ingin mendekatkan diri secara spiritual dan bertemu dengan Sang Pencipta. Dan mengapa pilihan lain itu salah? B. Ekspresi kejengkelan dan lelah. Karena nada puisi ini sangat syahdu, pasrah, dan penuh cinta, sama sekali tidak ada unsur kekesalan atau kejengkelan. C. Ekspresi kekecewaan kepada Tuhan. Ini salah. Justru penyair merasa bersyukur dan hanyut dalam lautan kasih-Mu, bukan merasa kecewa. D. Kecintaan kepada yang dikasihinya. Mungkin manusia. Salah, karena puisi ini secara eksplisit menyebut kata Tuhanku dan kasih-Mu, sehingga objek cintanya adalah Tuhan, bukan sesama manusia. E. Kondisi keterpaksaan menghadapi hidup. Salah, karena keinginan untuk dibawa ke langit rohani muncul dari kesadaran dan kerinduan spiritual yang tulus bukan karena merasa terpaksa atau putus asa dalam menjalani hidup. Soal terakhir tentang drama nomor 3. Bacalah dialog berikut. Istri, pagarnya memang terlalu rapat ke nisan, tak ada tempat menaruh. Suami, bisa tambahkan gambar ini sempurna? Ya tidak, Mas Ibrahim. Ibrahim senyum-senyum terus sambil mengunyah kue. Apa sulit mengerjakannya? Perbincangan dalam drama tersebut terjadi di A. Halaman rumah, B. Kantor, C. Pekuburan, D. Ruang tunggu, E. Kebun. Jawaban yang benar adalah C, karena kunci utamanya ada pada latar tempat yang disebutkan secara tersurat dalam dialog tokoh istri.
Kata nisan atau batu nisan adalah penanda atau pengingat yang diletakkan di atas gundukan tanah kuburan. Keberadaan nisan dan pagar yang dibahas di dalam dialog tersebut secara langsung mengindikasikan bahwa tokoh-tokoh dalam drama sedang berada di area perkuburan atau pemakaman. Dan mengapa pilihan yang lain salah? A. Halaman rumah. Ini salah karena di halaman rumah biasa tidak ada batu nisan. B. Kantor. Salah karena suasana pembicaraan tentang pagar yang mepet ke nisan sama sekali tidak sesuai dengan lingkungan kerja atau kantor. D. Ruang tunggu. Ini salah. Ruang tunggu seperti di stasiun atau rumah sakit tidak memiliki nisan. E. Kebun. Salah. Meskipun kebun berada di luar ruangan, fungsi utamanya adalah untuk bercocok tanam bukan untuk tempat beradanya batu nisan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.